Baik, Assalamualaikum. Duh, iya teh kumaha ini? Ah, yang tadi ini. Siap itu teh? Terus? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya izin rekan-rekan sekalian beserta dosen mata kuliah Islam Disiplin Ilmu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Islam dan pernikahan dengan judul Nikah Mut'ah dalam Pandangan Islam. Sebelumnya, apa itu pengertian nikah? Yang pertama yaitu pernikahan adalah persatuan dua insan melalui suatu proses akad antara seorang pengantin pria dan pengantin wanita sesuai dengan syariat Islam dan tanpa ada unsur keharaman di dalamnya. Jadi seperti kita ketahui ya, sebuah proses pernikahan itu adalah persatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan, di mana tidak hanya si laki-laki dan perempuan saja, tetapi keluarga dari laki-laki dan perempuan juga terkait bersatu di bawah pernikahan ini ya, sesuai dengan syarat Islam dan tanpa ada unsur keharaman di dalamnya. Jadi orang yang sudah menikah itu sudah dipastikan dia halal untuk melakukan hubungan biologis antara pria dan wanita. Selanjutnya, pernikahan merupakan sebuah proses ibadah yang universal di mana setiap agama juga memiliki akad dan syarat mengenai pernikahan tersebut. Lanjut, sedangkan menurut pendapat lain yaitu nikah bermakna berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya. Jadi ya seseorang dibolehkan bersetubuh dengan lawan jenis jika dia sudah melaksanakan atau melakukan prosesi akad pernikahan yang sesuai dengan syariat agama. Sumber dikutip dari Muhammad Ibnu Sahrori, NU Online, lihat Syekh Zakaria Al-Ansori, Fathul Wahhab, Beirut, Zulfikar. 1994, juz 1, halaman 38. Sudah jelas ya, bro. Jadi, jika salah satu di antara kalian ingin melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis tanpa ada unsur keharaman di dalamnya, maka kalian wajib melakukan atau melaksanakan pernikahan. Lanjut, hukum pernikahan seperti diketahui ya, hukum pernikahan itu merupakan sunnah an-nikah sunnati. Jadi nikah itu sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun di sini ada apa? Ada hukum asal dari pernikahan yaitu mubah yang artinya boleh ditinggalkan, boleh dilakukan dan ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Yang pertama wajib bagi orang yang telah mampu dalam segalanya dan jika tidak menikah ditakutkan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Seperti diketahui orang itu telah balik atau mampu dalam menafkahi seorang istrinya, mampu di segala finansialnya, tetapi dia takut terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia wajib menikah. Adapun jika seseorang yang sudah terjerumus atau terlanjur ke dalam jurang kemaksiatan, maka hukum orang tersebut yaitu wajib melakukan pernikahan supaya tidak lebih dalam terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang kedua ada sunat, orang yang sudah mampu menikah tetapi masih bisa mengendalikan hawa nafsu, serta hasratnya dan tahan terhadap godaan yang memungkinkan menjerumus ke dalam perzinahan. Jadi orang-orang atau kita yang sudah mampu dalam segi fisik dan pesak atau harta untuk menikah, tetapi kita masih bisa mengendalikan hawa nafsu serta hasratnya dan tahan terhadap godaan yang sangat dahsyat luar biasa, maka anjuran menikah bagi seorangnya anjuran menikah bagi orang tersebut yaitu dianjurkan di apa dihukumi sunat. Jadi bagi seseorang yang sudah ada pada tahap ini maka sunat untuk melakukan pernikahan.
Yang ketiga, ada makruh di mana orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk melakukan pernikahan tersebut dan memberikan tanggungan nafkah lahiriah. Jadi, dikatakan makruh menikah yaitu apabila ada suatu orang yang sudah atau yang akan melakukan pernikahan memiliki keinginan atau hasrat yang kuat tetapi ia belum mempunyai bekal dalam segi belum bisa mencari rezeki buat si anak dan istri nantinya atau belum cukup bekal untuk menafkahi istri nantinya dan takut dikhawatirkan istri nantinya sengsara maka dia dihukumi makruh dalam melakukan suatu pernikahan. Yang keempat ada haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk seperti niat menyakiti dan membohongi perempuan dan menadikannya sebagai budak. Ini jelas-jelas haram ya. Jelas-jelas haram jika ada suatu orang yang ingin menikah tetapi dia berniat untuk menjadi budaknya perempuan, membudakannya perempuan atau istrinya, membohongi perempuannya, dan mempunyai niat buruk atau menguras segala harta yang dimiliki oleh suami atau perempuannya itu hukumnya haram begitu ya teman-teman sekalian. Jadi hukum asal pernikahan itu ada yang mubah, wajib, sunat, makruh, dan haram tergantung situasi dan kondisinya. Selanjutnya ada penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rizky Hermawan. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, di sini ada 5 poin mengenai rukun dan syarat pernikahan, di mana yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, dan yang ketiga wali dari pihak perempuan, dan yang keempat dua saksi, dan yang kelima sigat atau ijab kabul. Nah, ini menjadi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam ya. Jadi kelima ini tidak dapat harus 5 poin ini harus terpenuhi gitu. Kalau satu nggak ada, ini jadi tidak sah pernikahannya. Oke, selanjutnya, lalu bagaimana dengan nikah kontrak atau mut'ah ini? Gitu. Nah, menurut fuqaha, nikah kontrak mut'ah ialah kawin yang dilakukan sementara waktu atau kawin terputus karena perkawinan ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat, sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Nah, nikah kontrak mut'ah ini eh, jadi ada perjanjian ya sebelumnya. Ada yang sehari, seminggu, sebulan, bahkan dengan waktu ada yang setahun, 2 tahun gitu. Jadi tidak bisa ini menyalah apa menyimpang ya, menyimpang karena tidak sesuai gitu, dengan syariat Islam yang sekarang gitu. Yang selanjutnya disebut nikah mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Jadi kebanyakan laki-laki mempunyai maksud hanya untuk bersenang-senang saja dengan wanita. Jadi tidak ada keseriusan. Jadi ini sangat bertolak belakang ya, karena kesian kepada pihak perempuannya. Gimana kalau dia udah apa sedang melakukan perkawinan 1 minggu atau sebulan dan mempunyai anak, dan kesian bagi si anaknya gitu. Oke, lanjut hukum kawin kontrak. Nih, di sini ada Syed Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati. Dia mengutip Hasyiah I Anatut Tolibin berkata yang artinya, ketahuilah bahwa nikah kontrak pada awalnya diperbolehkan, kemudian dihapus pada hari Perang Khaybar, lalu dibolehkan lagi pada saat peristiwa Fatu Makkah, dan tetap diharamkan pada hari kiamat. Pada awalnya terjadi perdebatan pendapat di kalangan para sahabat, kemudian setelah itu disepakati bahwa
praktik mut'ah haram gitu. Jadi sebelumnya ini diperbolehkan ya nikah kontrak itu pada peristiwa Perang Khaybar. Jadi pernah diperbolehkan dulu gitu. Sama pada saat peristiwa Fatu Muka ini diperbolehkan. Tapi untuk sekarang praktik nikah mut'ah disepakati haram gitu. Selanjutnya ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum nikah kontrak itu rusak dan tidak sah atau haram ya. Sebagai kutipan Juhaili 2019, jika ada laki-laki menikah dengan syarat adanya khiar atau pilihan, maka akadnya tidak sah karena akad tersebut dapat dibatalkan oleh adanya kesepakatan waktu. Sebab itu pernikahan menjadi batal dengan adanya kesepakatan hiar seperti hal dalam jual beli. Jadi eh, ulama empat mazhab ini udah sepakat ya di sini tidak sah kalau nikah kontrak atau mut'ah ini karena bisa dikatakan haram karena seperti hiar seperti hal jual beli gitu. Ini hal jual belinya ini dalam pernikahan tentunya. Jadi empat mazhab sepakat bahwa hukum nikah kontrak itu rusak dan tidak sah dan haram gitu. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Insan Sani. Oke, di slide selanjutnya ini ada sedangkan ulama Syiah berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya halal dan sah untuk dipraktikkan. Menurut mereka nikah ini sudah dilakukan di zaman Nabi sampai Khalifah kedua Sayyidina Umar benar-benar melarangnya. Ulama Syiah merujuk pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 Muhammad Hussein. Jadi di sini dari sudah jelas mungkin di zaman Nabi sampai Khalifah kedua itu diperbolehkan untuk dipraktikan untuk praktek nikah mut'ah ini dan tidak berlaku atau dilarang dari ulama Syiah dari kedua Sayyidina Umar di kedua dua Sayyidina Umar ini sudah tidak dibolehkan atau dilarang. Oke, di sini selanjutnya ada apa landasannya. Yang pertama, nikah mut'ah merupakan salah satu dasar keimanan kaum Syiah. Yang kedua, nikah mut'ah konon sebagai pengganti dari minuman yang memabukkan. Yang ketiga, ancaman yang keras bagi seseorang yang meninggalkan nikah mut'ah. Yang kelima, boleh melakukan nikah mut'ah dengan para gadis tanpa izin walinya. Oke, di sini yang pertama itu merupakan salah satu dasar keimanan kaum Syiah. Yang kedua nikah mut'ah konon sebagai pengganti dari mungkin di sini kayak mungkin dari kayak seperti minuman minuman keras penggantinya gitu seperti itu. Yang ketiga ancaman yang keras bagi seorang yang meninggalkan mut'ah. Mungkin dari eh ancamannya mungkin eh meninggalkan nikah mut'ah itu jika ada misalkan meninggalkan nikah mut'ah ancamannya di apa dibunuh ataupun dibakar secara utuh mungkin seperti itu contohnya. Yang kelima boleh melakukan yang bukan mut'ah dengan para gadis tanpa izin walinya. Mungkin di sini mau melakukan nikah mut'ah itu tanpa izin walinya juga bisa-bisa saja bisa sah-sah aja untuk nikah mut'ah ini. Oke, jadi hukum melakukan kawin kontrak menurut ulama aswaja yaitu haram karena tidak sesuai dengan norma-norma dan rukun serta syarat pernikahan dalam Islam serta menimbulkan pelecehan dan harga diri seorang perempuan tersebut. Jadi bentar ya guys. Jadi menurut ulama aswaja itu haram. Jadi haram tidak
tidak dilakukan secara normal norma dengan tidak adanya rukun serta syarat pernikahan dalam Islam setelah menimbulkan pelecehan. Jadi kalau ada pelecehan di saat kawin kontrak itu menurunkan harga diri seorang perempuan tersebut. Oke, di sini selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Ayubi. Baik ya, eh, mungkin sudah dijelaskan dengan jelas oleh teman-teman saya terkait hukum nikah mut'ah atau nikah kontrak. Sejatinya hukum nikah kontrak atau nikah mut'ah itu hukumnya itu haram sampai sekarang. Karena jelas-jelas ya merugikan salah satu pihak di antaranya. Yang lebih ruginya itu pihak perempuan di mana jika dia sudah punya anak, pasti anaknya menanyakan bapaknya siapa gitu ya. Dan pasti bertanya-tanya mengapa melakukan hukum nikah. Itu padahal nikah itu ibadah terpanjang dan ibadah yang dilakukan seumur hidup ya. Terus kelompok kami pun berpendapat bahwa praktek nikah mut'ah merupakan kerusakan moral dan praktek seks bebas dan penuh dengan kedustaan yang mereka nisbatkan kepada agama yang mulia ini ya. Jadi dia tuh mengatasnamakan agama untuk melakukan praktek seks bebas dan penuh dengan kedustaan, yaitu dengan melakukan nikah mut'ah. Jelas-jelas ya di Indonesia itu sangat dilarang atau sangat tidak diperbolehkan karena nikah mut'ah merupakan kerusakan moral itu sendiri ya. Dan adapun jika kalian, para hadirin sekalian ingin melakukan nikah mut'ah, mungkin kalian bisa berpindah madhab menjadi madhab Syiah, tapi tidak semuanya madhab Syiah yang memperbolehkan nikah mut'ah, hanya salah atau hanya beberapa saja di antaranya madhab Syiah Ja'fari yang menganggap nikah mut'ah sah dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Dan mereka berpendapat bahwa larangan Rasulullah SAW tidak bersifat permanen atau bahwa larangan itu datang dari khalifah setelah Rasul bukan dari Nabi sendiri ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili rekan saya Ihsan Sani dan Muhammad Rizky Hermawan pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga kita mendapatkan ilmu apa yang telah dipaparkan dari presentasi ini ya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.